Penyerahan palu pimpinan dari pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap masa keanggotaan tahun 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Cilacap masa keanggotaan tahun 2024-2029. Anggota Forkompinda yang hari ini alhamdulillah luar biasa sekali hadir langsung Kapolresta Cilacap. Tepuk tangan buat beliau. Komandan Lanal Cilacap, Komandan Kodim Cilacap. Ini berkah sebagai Forkompinda, kita akan menganyam ke samping Forkompinda Cilacap, insya Allah ke depan akan menjadi Forkompinda yang TOP BGT. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap, para ketua DPRD Kabupaten tetangga atau yang mewakili yang kami hormati. Dan juga hari ini kita mengundang para mantan bupati dan para mantan wakil bupati dan para mantan pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap. Tepuk tangan. Karena ada kita hari ini sebuah rangkaian, ada sejarah sebelum kita hadir di ruangan ini, sehingga rasa penghormatan kami DPRD waktu 2019-2024 bersepakat mengundang semua pemimpin baik legislatif maupun eksekutif, karena pun kita juga mau menghadapi pilkada, sehingga Cilacap akan tercipta pilkada yang kondusif, aman, melahirkan pemimpin yang tidak sidik amanah tablik fatorah, tapi minimal menjadi amanah. Amin. Saudara Sekretaris Daerah dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang kami hormati. Ini yang di depan Ketua Tim Penggerak PKK mewakili atau Katri yang merah-merah. Saudara Ketua KPU, Bawaslu, para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, wartawan, lembaga LSM, dan organisasi lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang kami hormati, para kepala instansi vertikal, BUMN, BUMD, pejabat sipil, TNI dan Polri, serta pejabat lainnya yang kami hormati, serta hadirin tamu undangan yang sangat berbahagia. Mengawali rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap pada hari ini, kami selaku pimpinan rapat sementara mengajak kepada seluruh peserta rapat untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi, memenuhi undangan untuk hadir dalam pelantikan anggota DPRD yang terhormat periode 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat dan sekaligus mengikuti jalannya paripurna DPRD Kabupaten Cilacap. Peserta rapat paripurna yang berbahagia, pada kesempatan ini secara resmi kami telah ditetapkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Cilacap masa jabatan 2024-2029. Ini adalah titik awal, titik dimulainya dari kami untuk melangkah mengarungi samudera amanah yang dipercayakan rakyat, bangsa dan negara tercinta ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap yang telah meresmikan susunan keanggotaan DPRD Kabupaten Cilacap
masa keanggotaan tahun 2024-2029 dan memandu pengucapan sumpah dan janji kami. Keberadaan kami adalah buah atas doa dan usaha serta kerja ikhlas didasarkan insya Allah niat ibadah. DPD hadir untuk mewujudkan lembaga perwakilan yang representatif, harmonis dan produktif sekaligus. Hanya dengan semua inilah demokrasi di Indonesia akan menjadi demokrasi yang lebih matang. Selain itu, DPD juga merefleksi dari dinamika dan perkembangan politik di tanah air. DPD di era sekarang adalah lembaga politik yang menjadi sorotan di tengah arus sosial media dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, harus terbuka untuk mengadopsi kehendak serta tuntutan zaman dan masyarakat sebagai konstituen. Hasil pemilu legislatif yang telah dilaksanakan tahun 2024 ini berdasarkan pada perolehan suara terbanyak. Dalam sistem ketenagaraan kita tidak mengenal terjadinya kekosongan pimpinan dalam organisasi pemerintahan. Karena hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power pada lembaga pemerintah. Lebih jauh, kekosongan pimpinan akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya urusan pemerintahan serta terbengkalainya kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami ditetapkan menjadi pimpinan sementara DPRD Kabupaten Cilacap dengan tugas pokok menghantarkan terbentuknya pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap yang definitif, di samping menetapkan rencana kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin yang menjadi tugas dan wewenang DPRD. Insya Allah pimpinan sementara, proses yang pasti akan dilakukan bersama sekretariatan DPRD akan mengadakan bimbingan teknis dan penyelarasan kerja di DPRD dengan BPSDM provinsi. Yang kedua, membuat tata tertib DPRD sebagai landasan kerja DPRD yang berangkat dari PP tahun 2018. Sekali lagi, aturan itu dibuat pada saat masih pimpinan sementara dan setelah ada ketua, wakil ketua definitif, baru DPRD akan membentuk alat kelengkapan dewan, baik komisi maupun badan-badan yang lainnya. Ini saya sampaikan terbuka supaya setiap partai politik yang mendapatkan hak, mendapatkan ketua dan wakil ketua untuk segera berproses di internalnya, karena kita belum bisa bekerja pada saat alat kelengkapan belum terbentuk. Insya Allah dengan segala kekuatan dan potensi yang tersedia, kami siap dan kami mulai bekerja saat ini dan optimis dapat melanjutkan karya-karya yang dicapai para pendahulu kami, anggota DPD masa keanggotaan 2019-2024, serta mampu berbuat lebih baik lagi. Kita ketahui bersama bahwa tantangan pemerintah ke depan semakin kompleks dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Isu-isu nasional dan regional terhadap peningkatan kapasitas demokrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat, peningkatan kualitas layanan dasar pemerintah, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kemiskinan, kesejahteraan, lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan lokal pemerintah daerah.
Keadaan ini menuntut kita semua untuk bersama-sama menyelesaikan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan dapat digali di Kabupaten Cilacap. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami mengajak rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Cilacap untuk mencurahkan segala daya dan upaya dalam pengabdian yang terhormat ini. Maka kita buktikan kepada masyarakat bahwa pilihan mereka terhadap kita sudah tepat dan dapat dibanggakan serta bisa dipertanggungjawabkan untuk masyarakat dan negara Republik Indonesia. Kita hindari penyesalan rakyat yang telah mendelegasikan hak-hak politiknya dengan memilih kita untuk ikut serta dalam pemerintahan, pembangunan demokrasi dan keterbukaan informasi dewasa ini merupakan kondisi yang sangat memungkinkan terwujudnya suatu peradaban politik yang berkualitas, bermartabat, bermoral serta memiliki akuntabilitas publik. Momentum ini harus kita manfaatkan dengan efektif atau kita gunakan dengan efektif dan profesionalisme yang tinggi. Lembaga DPRD sebagai satu kesatuan menuntut kita untuk senantiasa menempatkan kepentingan dan tujuan Kabupaten Cilacap secara proporsional, yaitu di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan latar belakang kita berasal. Kalaupun kita berasal dari berbagai partai politik dengan warna yang berbeda, tapi saat berada di DPRD kita tidak membawa warna, tapi membawa ide dan gagasan dari partai untuk disandingkan, untuk didebatkan, untuk diselaraskan, untuk membantu masyarakat Kabupaten Cilacap menuju kabupaten yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap yang kami cintai dan kami banggakan, kami mohon doa restu serta dukungan yang optimal untuk menunjang niat dan pengabdian kami selama 5 tahun. Selama 5 tahun ke depan kepada unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI Polri, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mari kita bahu-membahu dalam hasanah hubungan kerja yang saling mendukung atau kemitraan untuk membangun Kabupaten Cilacap sebagai daerah kompetitif, maju, mandiri, dan sejahtera. Terakhir, anggota DPRD Kabupaten Cilacap masa keanggotaan tahun 2019-2024, kami akan senantiasa menerima masukan, saran, dan motivasi untuk melanjutkan dan berbuat lebih baik di tengah masyarakat Kabupaten Cilacap yang tercinta. Karena periode 2019-2024 ada yang terlantik, ada yang tidak terlantik, tapi kami sebelum masa ini berakhir sudah berjanji tetap akan membuat suasana kondusif dan berpartisipasi untuk Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap, pembelajaran kita DPRD sebagai fungsinya dengan tidak bermaksud kita sedang menyampaikan bahwa Indonesia executive heavy, tapi apapun ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat supaya tuntutan, supaya keinginan, supaya beban kepada anggota DPRD Kabupaten Cilacap ini menjadi sesuai dengan peran dan fungsinya. Karena banyak sekali masyarakat kita yang kurang teredukasi sehingga seolah-olah DPRD adalah segalanya, seolah-olah DPRD adalah super dewa. Ini yang perlu kita luruskan, Bapak Ibu sekalian dan masyarakat Kabupaten Cilacap. DPRD Kabupaten Cilacap dan seluruh DPRD yang perlu kita ketahui hanya mempunyai 3 fungsi: fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi controlling.
legislasi, aturan bisa bersifat lokal, bisa karena konsideren dari peraturan pemerintah yang ada di atasnya. Budgeting pun, anggaran kita keterbatasannya adalah tidak boleh melakukan perencanaan. Perlu masyarakat Kabupaten Cilacap diketahui di awal DPD terlantik ini supaya tidak salah kaprah, tidak salah tempat, dan tolong media massa ini untuk disampaikan bahwa DPD hanya mempunyai 3 fungsi. Yang fungsi terakhir dan controlling terhadap apa? Perda yang sudah disepakati menjadi satu peraturan tertinggi di tingkat kabupaten. Maka dari itu fungsi apa? Fungsi yang pertama besok setelah bupati terpilih periode 2024, periode 5 tahun ke depan, landasan pembangunannya kami periode 2019-2024 bersama eksekutif sudah membuat landasan 20 tahun ke depan, namanya RPJPD 20 tahun. Sementara bupati yang terpilih dan terlantik hanya mempunyai waktu 5 tahun, namanya RPJMD, membuat program 5 tahun untuk bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat dan kepada para calon bupati yang mau berkontestasi. Ini hal penting, bahwa saudara nanti akan bekerja sama dengan kita DPD, bahwa tugas saudara nanti membaca RPJPD, karena visi misi saudara tidak bisa keluar dari RPJPD. RPJPD mempunyai konsideran RPJPN walaupun tidak sama 100%, dan semua berujung pada kewajiban kita dalam bernegara, menyelenggarakan kenegaraan ini, menjalankan tugas misi kemerdekaan ini dengan menjalankan dari perintah pembukaan UUD 45. Maka bupati terpilih nanti dan para calon bupati yang hari ini menyaksikan atau mungkin hadir atau mungkin para pendukungnya, partai politik pengusungnya, ini perlu diketahui bahwa bupati terpilih mencuplik 5 tahun perjalanan RPJPD. Setelah RPJMD akan ditetapkan bersama kita periode 2024-2029 menjadi perda. Ini supaya pengertian juga kepada anggota DPD yang baru, bahwa DPD bukan super power. Begitu perda ini ditetapkan, bupati, karena DPD terlibat, bupati mempunyai kewajiban menyusun tiap tahun RKPD, sehingga amar putusan MK menyampaikan bahwa DPD tidak boleh terlalu jauh masuk dalam perencanaan. Perencanaan semua ada di eksekutif. Kalau kita mau menjadi perencana, masih ada waktu sampai 27 Agustus, ambillah menjadi calon bupati, jangan menjadi anggota DPD. Ini perlu disampaikan karena jangan sampai salah kaprah, baik pelaksana maupun masyarakat yang menaruh harapannya di pundak rekan-rekan DPRD. DPRD hanya melihat dalam budgeting, hanya melihat susunan KUAPPS setelah bulan Agustus disepakati, minggu kedua bulan Agustus. Hanya kita melihat RAPBD yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September dengan KUAPPS, berjenjang hanya di situ. Tapi eksekutif yang baik akan meminta masukan DPD dalam pra RKPD yang ini jarang sekali dilakukan. Karena eksekutif berkutat kepada perda RPJMD. Ini perlu saya sampaikan sehingga banyak sekali menjadi kekeliruan hukum, produk hukum jadi keliru. Karena DPRD yang super power dan diharapkan super power mengalahkan perencanaan yang menjadi hak dari eksekutif. Peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikian saya sampaikan sebagai penggambaran. Karena hari ini dilantik, hari ini sejak ini kita sudah mulai harus berpikiran benar. Karena pikiran yang salah menjadi langkah kita 5 tahun ke depan menjadi salah dalam mengambil, di dalam berpikir, di dalam menentukan kebijakan-kebijakan di DPRD.